Asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Qais bin Abi Hazim. Beliau berkata, qala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu As-Siddiq berkata, ayyuhan nas innakum tatluna hadhil ayah. Wahai para sahabat, wahai manusia, kalian sesungguhnya telah membaca ayat ini. Wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdi'iha, dan kalian memposisikan ayat ini tidak pada posisinya. Kalian tidak meletakkan ayat ini pada tempatnya. Apa ayat tersebut? Ayat tersebut bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri. Hendaklah kalian menjaga diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, dan tidak ada siapapun dari orang-orang yang sudah tersesat apabila telah diberikan hidayah kepada kalian, mereka-mereka itu sama sekali tidak akan bisa memberikan kemudaratan. Orang-orang yang tersesat, mereka tidak akan bisa membahayakan, memberikan mudarat kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai para sahabat. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ayat ini seringkali disalahartikan. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melanjutkan ucapannya. Apa kata beliau? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas idza ra'au az-zalim falam ya'khudhu ala yadayhi, wa fi lafdhin idza aradul munkar falam yughayyiruhu aw syaka an yu'ammahumullahu bi'iqabin min indih. Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengomentari ayat ini dengan ucapan beliau, sesungguhnya masyarakat atau manusia apabila melihat zalim, orang yang melakukan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan melakukan kezaliman di sini? Apa yang dimaksud dengan pelaku zalim di sini dalam hadis ini? Pelaku maksiat. Jadi pelaku maksiat, orang yang bermaksiat itu adalah orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman kepada siapa? Kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri, iya atau tidak? Orang yang melakukan kezaliman, misal ada si fulan atau si fulanah menghibah temannya si fulanah yang lain. Ini perbuatan zalim kepada orang lain. Kalau penilaian kasat mata kita kan begitu, iya kan ya? Ketika ada si fulanah menghibah si fulanah yang lain, berarti yang menghibah ini dia telah menzalimi temannya tadi. Ternyata kezaliman yang dia lakukan ini tidak hanya menzalimi orang lain, tapi juga menzalimi dirinya sendiri. Jadi pelaku maksiat itu secara tidak langsung sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya adalah ketika dia melakukan kemaksiatan itu berarti secara tidak langsung dia ingin membakar dirinya ke dalam api neraka. Kan itu definisi menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri itu menyakiti diri sendiri. Ketika ada orang, misalnya ibu fulana, dia ambil pisau di dapur, itu pisau digunakan untuk motong cabai, bawang. Sama dia diirisnya jarinya, dipotong sama dia jarinya sendiri. Ini zalim atau tidak nih? Kepada siapa dia zalimnya? Kepada dirinya sendiri. Dia iris-iris tuh jarinya sampai berdarah. Ini orang zalim pada dirinya sendiri, karena dia mencelakai dirinya sendiri. Begitulah kira-kira pelaku maksiat. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka itu pada hakikatnya adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Karena apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang akan
membakar dia di dalam api neraka, dan itu dia sendiri yang menyebabkannya. Saya kira tidak ada di antara ibu-ibu sekalian yang hadir di sini pulang nanti kemudian dia nyalakan kompor, dia bakar jarinya. Ada? Hah? Dia pulang nanti ini ke rumah, dia hidupin kompor, terus dia panggang jari telunjuknya. Nggak ada. Sungguh orang yang jahil, orang yang bodoh melakukan itu. Tapi kenapa kok masih ada di antara kaum muslimin, bahkan sangat banyak sekali kaum muslimin yang mereka tidak sadar dengan kemaksiatan yang dia lakukan, itu artinya dia ingin memanggang dirinya sendiri di atas api. Bahkan bukan api di dunia ini, namun api yang ada di akhirat yang kualitas panasnya itu 70 kali lipat dibandingkan dengan api yang ada di dunia ini. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya masyarakat apabila melihat orang yang zalim, orang yang melakukan kemaksiatan, lalu kemudian dia tidak ambil tangannya tadi itu, tidak ambil tangannya maksudnya tidak dinasehati atau tidak dicegah kemaksiatannya, tidak dicegah kemungkarannya, maka aku khawatir, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, azab Allah akan menimpa seluruh masyarakat yang ada di sana. Jadi bukan 1, 2, 3 pelaku maksiat saja yang diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah di dunia ini, tapi seluruh masyarakat yang tinggal di daerah itu akan mendapatkan bagian daripada iqab, bagian daripada azab yang Allah turunkan. Makanya ayat ini bukan mengajarkan kepada kita egois, seakan-akan udahlah kita masing-masing sajalah, nggak usahlah mengurusi urusan orang lain, biarkan saja apa yang dia lakukan nanti dia akan pertanggungjawabkan. Yang penting kita urus diri kita masing-masing, urus keluarga kita masing-masing. Padahal di depan matanya barusan terjadi kemaksiatan, yang melakukan itulah tetangganya, tapi dia diamkan saja. Alasannya adalah urus diri masing-masing, urus keluarga masing-masing. Ini tidak benar. Ayat ini tidak mengajarkan kita untuk mempraktekkan yang sedemikian. Ini namanya egois. Tidak benar seperti itu. Harus ada usaha kita untuk merubah kemungkaran tersebut, untuk mencegah kemaksiatan tersebut jika kemaksiatan itu terjadi di depan mata kita. Kalau tidak, maka jangan disalahkan orang lain ketika azab Allah turun di kampung tersebut. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan diri kita yang saat itu melihat kemaksiatan tapi tidak ada usaha kita untuk mengingkarinya.